Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardian Rahmananda Saputra, NRP 3121510603. Saya dari Prodi D3 PCC Teknik Informatika kelas A. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang PHP modul ke-9, yaitu tentang PHP Ajax. Ajax sendiri merupakan asynchronous JavaScript and XML, sebuah teknik untuk membuat website lebih cepat dan dinamis. Baik, langsung saja kita masuk ke percobaannya. Nah, di percobaannya sendiri di bagian body, nah di sini terdapat form. Nah, di bagian form ini terdapat event. Nah, eventnya adalah onKeyUp. onKeyUp akan berfungsi saat tut keyboard telah ditekan, dan dia akan mengambil value dari apa yang kita masukkan sebagai parameter fungsi nantinya. Nah, gitu. Kita kembali ke atas. Nah, pada bagian if, nah di sini ada str.length. Jika str memiliki panjang sama dengan 0, maka dia tidak akan ditampilkan apa-apa, halamannya masih kosong. Kemudian kalau sudah diisi, nah dia akan menampilkan data sesuai apa yang kita minta tadi. Nah, kita di sini menggunakan fungsi XML HTTP request untuk bertukar data secara asinkron dengan server. Nah, di sini ada XML HTTP open menggunakan metode get, kemudian di sini ada getIn.php. GetIn.php ini nantinya dia akan merujuk ke file getIn.php. Nah, ini filenya. Di dalam getIn.php ini tersimpan beberapa array nama. Nah, di sini tersimpan banyak sekali namanya. Kemudian di sini ada key. Get the key parameter from URL. Nah, ini untuk mendapatkan key sebagai parameter dari URL. Nah, misalnya jika kita sudah menemukan datanya, nah kita akan melakukan looping. Nah, habis kita looping, kita masukkan ke sini. Kita hint untuk menampilkan suggestion. Jadi ini misalnya kalau kita run di percobaan 1, misalnya saya ketik ini adalah A. Nah, maka muncul suggestionnya adalah Ana dan Amanda. Misalnya ini saya ganti siapa ya, ada R equal W NC. Nah, seperti itu. Baik, lanjut ke percobaan kedua. Nah, di percobaan kedua ini sama dengan percobaan yang sebelumnya, tapi kali ini kita menggunakan MySQL. Yang tadi kan hanya sebatas file PHP biasa. Nah, ini kita sambungkan ke database juga. Nah, di sini ada select yang nantinya kita bisa pilih. Nah, di ini adalah onChange. Kita gunakan event onChange. OnChange akan melakukan aksi tertentu bila value dari input box-nya itu berubah. Misalnya value awalnya adalah user, kemudian value awalnya adalah select a person, kemudian saya klik ke Louis Griffin. Nah, jadi nanti dia akan melakukan aksi selanjutnya setelah kita pilih Louis Griffin tadi. Nah, ini sama seperti yang tadi, jika belum dipilih atau jika string masih kosong, ya dia masih kosong, tidak akan menampilkan apa-apa. Kalau sudah, nah dia akan menampilkan datanya. Nah, di sini dia memanggil file getuser.php. Getuser.php isinya adalah ini. Ini CSS internal ya untuk tabelnya. Kemudian di sini ada key untuk mendapatkan parameter dari URL-nya. Nah, kemudian di sini kita buka koneksi dengan database-nya. Di sini ada mysqli connect localhost, nama username saya root, kemudian
kosong password dan nama database-nya adalah MyDB. Jika gagal, maka dia akan menampilkan MySQLi errornya apa. Nah, begitu. Kita MySQLi select DB con Ajax demo. Dan kita SQL select bintang from user where ID. Nah, kita ini bermainnya di sini menggunakan ID. Yang di bagian indeks tadi, di sini kan ada value. Nah, ini value-nya 1 2 3 4. Nah, ini yang akan diambil nantinya. Itu. Nah, kalau sudah diambil, dia akan melakukan eksekusi. Nah, untuk menampilkan tabelnya. Nah, ini tabelnya nanti ada first name, last name, age, hometown, dan job. Kalau kita coba di percobaan 2, nah ini kan input boardnya masih nilainya default. Kalau kita melakukan perubahan on change, misalnya Joseph Johnson, nah ini dia akan berubah. Ini dia berpatokan pada ID, dia akan berubah terus. Nah, tergantung perubahannya apa. Untuk melihat database-nya ini cara buat database-nya. Nah, ini database-nya, user ya namanya. Nah, ini data yang tersimpan di dalam database-nya. Baik, seperti itu. Lanjut ke percobaan ketiga. Nah, di percobaan ketiga ini ada index, ada get cd.php, dan juga cd katalog. Nah, get cd ini nantinya dia akan memanggil katalog atau meload cd katalog.xml. Nah, ini get element by tag name-nya apa? Tag name yang akan dipanggil itu apa? Nah, seperti itu. Artis yang dipatokan adalah artis. Nah, di sini kan ada title, artis, country, dan lain-lain. Nah, ini yang dipatok adalah artis. Nah, seperti itu. Kalau kita lihat di indeksnya, nah indeks ini sama dengan yang tadi, dan di percobaan kedua ada unchange yang dia akan berubah ketika value-nya berubah. Nah, ini value-nya adalah Bob Dylan, terus Biggs, dan Cat Stevens. Nah, seperti itu. Nah, ini file-filenya ini untuk menampung data-datanya ya. Ini hanya sebagai contoh saja. Ketika ada request, PHP akan membuat XML DOM object, kemudian akan dicari data yang sama sesuai dengan request dengan JavaScript. Ya. Ini untuk menampilkan. Ini untuk nge-view. Jadi nanti dia akan ditampilkan seluruh datanya. Misalnya artisnya adalah Bob Dylan. Nah, nanti dia akan ditampilkan semua ini. Detailnya apa, dan apa. Nah, begitu. Kalau kita coba running, dia akan seperti ini. Ya, masuk ke coba 3. Ini select SCD yang menggunakan unchange atau input box. Nah, kalau kita misalnya Bob Dylan, nah dia akan munculnya ini. Empire, Burlesque, Bob Dylan, USA, Colombia, Price, dan lain-lainnya. Nah, ini nanti kalau kita begini dia berubah berdasarkan request yang kita berikan di sini. Baik, lanjut kita ke percobaan 4. Nah, di percobaan 4 sendiri kita membuat seperti live search ya, hampir sama lah seperti Google. Live search PHP akan memanggil ini. Live search PHP ini akan memanggil link XML. Link XML di sini dia berisikan link-link seperti ini. Jika nanti tagnya misalnya ada HTML tag, nanti dia akan mengarah ke sini dan seterusnya. Ini ada beberapa contoh. Nah, ini untuk live search-nya. Kemudian itu halamannya depan, ini kita pakai ini. Nah, one key up. Jika kosong, dia belum munculkan apa-apa atau tidak ada nilainya. Kalau sudah ada isinya, nah dia akan menampilkan datanya.
dengan membuka livesearch.php. Kemudian livesearch.php dia membuka links.xml untuk mencari link yang sesuai dengan apa yang kita minta. Nah, seperti itu. Ketika ada data yang diinput, maka langsung dicari menggunakan loop sesuai data yang kita entry tadi. Kemudian mengambil title dan juga URL sesuai request kita. Nah, title dan URL sesuai request kita. Itu. Jadi nanti kalau percobaan padiran tampil seperti ini. Nah, seperti ini. Misalnya saya ketik HTML. Nah, dia akan munculnya seperti ini. Ini saya ketik JavaScript. Nah, dia munculnya seperti ini. Nah, ini merupakan title dari sebuah objek tadi. Kalau kita klik, dia akan membuka halaman web yang telah ditentukan tadi. Nah, seperti ini. Ini sesuai dengan apa yang kita tulis di link.xml ini. Kemudian lanjut ke percobaan ke-5 atau percobaan terakhir. Nah, di percobaan terakhir ini kita pull result. Nah, pull result ini sama seperti apa ya? Seperti voting. Nah, seperti voting sama dia. Tapi di sini dia votingnya itu disimpan dalam file txt. Nah, di sini ada pull result.txt. Yang kalau dibuka dia isinya seperti ini saja. 0 dan 0. Artinya apa? Ini 0 di sini menunjukkan yes dan 0 di sebelah sini menunjukkan no. Nah, pada bagian indeks ini eventnya itu dipicu menggunakan oleh onClick, dimana akan melakukan aksi saat melakukan klik terhadap radio button. Nah, terhadap radio buttonnya ini nanti akan terpicu. Nanti dia akan dihitung menggunakan ini pullFoot.php. Nah, kita bisa menggunakan apa? Kita open dulu, kita fopen. Nah, fopen kemarin digunakan untuk membuka file ya. Kemudian kita v untuk write. Kita tulis apa yang baru. Misalnya yesnya naik dari 2, no-nya 0 lah, seperti itu. Nah, ini nanti digunakan untuk menulis ke dalam poll result.txt. Kalau kita coba dia seperti ini. Nah, tampilnya seperti ini. Misalnya saya klik yes, dia akan bernilai 100% karena dia sendirian ya. Terus dia akan secara otomatis merubah yang di pull result. Pull resultnya akan berubah. Kemudian kalau saya refresh lagi, misalnya saya refresh, saya pilih no, dia 50-50. Berarti di sini nanti adalah 1 dan 1. Kemudian saya refresh, saya yes lagi, saya refresh, saya yes lagi. Nah, seperti ini. Nanti dia berubah juga di sini di pull resultnya 31. Nah, seperti itu, seperti polling. Baik, penjelasan saya tentang modul ke-9 demikian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.